Nana, yang satu Ibu Nana. Jadi ini Bapak, Nana, ini Bu Nana. nah, Bapak dan Ibu Nana tuh 83 sama tuh. Ini juragan tongtek. Yang ini 83 Mbak Pipin. Mbak Pipin gimana? Ikut acara pengajian baru sekali apa gimana? Oh sering, bilang dong sering. Belakangan ini sering sejak nggak kerja. Nggak apa-apa, yang penting kita kumpul. Sekarang kan ada banyak pensiun. Mau ngapain lagi? Sehat selalu. Terima kasih, sehat-sehat juga buat 87. Terima kasih. Dina dan Dina, jangan lupa like, subscribe di bawah ini. Yeay. Ku menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada ceramah dari Ustadz Mita. Iya, betul. Betul kan? Iya, betul. Iya. Betul. Betul. Emang iya, betul banget. Judulnya apa nih? Judulnya tadi apa? Bersih hati menjelang Ramadan. Bersih hati menjelang Ramadan 2023. Iya, Ramadannya 2023 hijriahnya. Hijriah kapan? Yuk kita ikutin acaranya aja, yuk masuk ke dalam yuk. Oke. Aduh, Hamdi, Wia, selamat pagi. Menatap dalam kelam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selain hanya nama Aku sama Adito soalnya. ya esok ataukah Iya. Aduh. ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karuniamu dalam suriaku bersujud. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Berkat rahmat, taufik serta hidayah dari Allah, kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul. Setelah 3 tahun kita offline ya, 3 tahun datang COVID Corona, sehingga kita masing-masing di rumah masing-masing mendengarkan tausiah, semuanya serba online. Alhamdulillah tahun Corona sudah pulang ke alamnya, mudah-mudahan tidak balik lagi, sehingga kita tetap mengadakan kajian di Masjid Darul Irfan. Amin. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita juga sudah bersalawat ya sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berpenjagakan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengabulkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambamu bertanya kepada Muhammad tentang sekalian, yang terhormat Ustaz ulangan kita, Bapak Ibu Guru, ada Pak Rama dan Bu Asti tadi, Bapak Ibu Guru yang ikut membersamai taman ilmu yang kita selenggarakan pada kesempatan pagi ini. Tentunya kita memberikan takzim dan memberikan penghormatan sebaik-baik penghormatan dan takzim kepada mereka, karena sesungguhnya siapapun yang telah menorehkan pendidikan dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya mereka mendapatkan penghormatan yang terbaik pula pada kehidupan kita. Kalau kata Imam Nawawi, orang tua itu ada dua, orang tua yang melahirkan kita dan mereka menjadi bapak dan ibu kita secara biologis, dan yang kedua adalah orang tua yang mengajari kita tentang pendidikan yang bermanfaat pada kehidupan kita. Pada dasarnya mereka adalah bapak dan ibu kita. Jazakumullah khair kepada setiap bapak dan ibu guru yang tetap membersamai kajian yang telah diselenggarakan oleh para siswa dan siswinya, dan ini merupakan salah satu bentuk contoh yang terbaik. Semoga kita paham menjadi orang tua bukan hanya sekedar melakukan kewajiban, tapi salah satu di antara memori terindah adalah ketika kita membersamai anak-anak yang kita miliki, sebagaimana yang dicontohkan oleh Bapak dan Ibu Guru yang ada pada kesempatan hari ini. Semoga Bapak dan Ibu Guru yang membersamai kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan diberikan pahala yang besar atas setiap pengorbanannya dulu ketika mereka telah mendidik siswa-siswinya sampai pada kondisi hari ini. Dan bisa jadi mereka nanti masuk surga, dan ketika ditanya
Kenapa bisa masuk surga? Ya karena kesabaran mereka ketika menghadapi kita selaku siswa dan siswi. Semoga Allah memberikan kebaikan. Kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh alumni SMA 8 dengan berbagai macam angkatan dan lintasan tahunnya, yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan semoga kita mendapatkan keberkahan. Yang tidak kalah pentingnya, semoga kita mendapatkan afiat pada jalan kehidupan kita. Banyak di antara kita yang tidak memahami bahwasanya antara sehat dengan afiat itu sesuatu yang sangat berbeda dan sangat sesuatu yang berbeda maknanya. Walaupun secara konteks bahasa Indonesia kita mendapati bahwasanya sehat dan afiat itu kelihatannya satu. Padahal pada hakikatnya sehat dan afiat itu sesuatu yang paling disenangi oleh Allah, kecuali kamu meminta supaya kamu diberikan afiat oleh Allah. Makanya Abdullah bin Abbas, salah satu kerabat dan ahli baitnya Rasulullah, pernah datang kepada baginda Nabi dan tanya, apa permintaan yang paling baik yang mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat? Maka Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, mintalah engkau kepada Allah supaya engkau diberikan afiat. Karena Abdullah bin Abbas merasa terlalu pendek, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, maka beliau mengatakan, apakah ini sudah mewakili semua yang saya butuhkan pada kebaikan dunia dan akhirat ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan itu sudah mewakili semuanya. Disinilah kita akhirnya paham mensana and corporation itu sebenarnya tidak benar, karena terdapat fisik yang sehat itu belum tentu ada jiwa yang sehat. Makanya itulah yang menjadikan kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan afiat. Makanya kalau mendoakan anak, jangan hanya mendoakan supaya anak saya sehat, tidak cukup. Hari ini mental itu sudah memprihatinkan. Maka yang kita minta kepada Allah itu apa? Supaya anak saya sehat dan afiat. Karena afiat itu mencakup seluruh kebaikan yang dibutuhkan manusia pada kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Semoga kita mendapatkan kesehatan, mendapatkan keberkahan, dan semoga kita mendapatkan afiat. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa dengan alumni SMA 8. Kalau dilihat dari bapak dan ibunya, kelihatan angkatannya jauh di atas angkatan saya. Jadi bapak dan ibu sudah SMA, mungkin saya masih SD. Alhamdulillah ketemunya di Masjid Darul Irfan. Kalau ketemunya di luar waktu dulu mungkin saya digabrak tapi alhamdulillah kita bersyukur bahwasanya pada kesempatan duha kali ini Allah mempertemukan kita, dan kita senantiasa paham pelajaran dalam hidup itu ketika kita ingin mendapatkan makna kelapangan dalam hidup itu cuma dua: berikanlah kesabaranmu tanpa tepi, dan berikanlah kesyukuranmu tanpa tepi. Kalau ada di antara kita yang sedang diuji dengan kesulitan, maka Allah mengatakan bersama dengan kesulitan ada kemudahan, dan itulah fungsinya kita memberikan kesabaran tanpa tepi. Kalau ada di antara kita yang sedang ini sudah dari tadi saya sudah mikir mulanya pun dari ngomong-ngomong sudah nih, Udah kelihatan. sampai mana? Semoga kita mampu memberikan kesabaran tanpa tepi. Tentunya kita paham syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur itu pasti memberikan kepada kita kualitas. Banyak orang yang menyangka bahwasanya syukur itu pasti akan dijanjikan dengan kuantitas. Maaf, ini bukan paham materialisme. Agama kita itu bukan paham kapitalisme. 1 tambah 1 menjadi 2. Tidak. Orang yang bersyukur itu tidak selalu dijanjikan kuantitas. Apakah orang yang memiliki sepeda, kalau dia bersyukur pasti bisa membeli motor? Belum tentu. Saya banyak orang yang saya kenal solih hanya punya sepeda, tetapi tidak punya motor. Tapi apakah kita berani lancang untuk mengatakan syukurnya tidak diterima sampai tidak diberikan motor? Tidak berani juga. Banyak di antara kita yang diberikan oleh Allah motor, dia bersyukur. Banyak orang, ustadz-ustadz yang solih yang mereka hanya punya motor. Sepanjang hidupnya dia taat, sepanjang dia hidupnya menjauhi larangan,
tapi sepanjang hidupnya motornya tidak pernah berubah menjadi mobil. Ada pula orang yang diberikan mobil, ketika dia bersyukur, apakah pasti bisa membeli jet pribadi? Tidak. Banyak di antara kita sepanjang hidup tidak pernah bisa membeli jet pribadi. Disitulah kita paham, syukur kita ini adalah syukur dengan konsep iman kepada hari akhir. Syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur itu pasti memberikan kepada kita kualitas. Janganlah paham materialisme, paham kapitalisme yang mungkin sering kita jumpai di kantor ataupun di perbincangan merusak persepsi dan mindset kita di dalam urusan agama. Karena sesungguhnya agama ini tidak selalu menjanjikan terhadap perkara materialisme dan kapitalisme di dalam apa yang kita lakukan. Dan itulah yang menjadikan kita paham, kalau orang itu bersyukur, maka makna Allah hadirkan untuknya. Mungkin dia punya sepeda, tapi kenikmatan sepeda yang dia rasakan melebihi mereka yang punya motor. Ketika yang punya motor tidak bersyukur, mungkin dia cuma punya motor, tapi sensasi motornya itu membawa ketenangan, kelapangan, kerukunan dengan istrinya, keluarganya. Ketenangan yang didapatkan jauh lebih besar yang dirasakan daripada ketenangan ketika yang punya jet pribadi. Karena bersyukur itu pasti menambah kualitas makna pada kehidupan, di mana kualitas itu tidak ada yang bisa menghantarkan pada hati kita kecuali Allah. Seiring dengan waktu yang bertambah, seiring dengan beban yang sudah mulai kelihatan rintangannya, bukan lagi yang kita cari kemewahan, tetapi yang kita cari itu adalah sebuah kelapangan. Dan tidak mungkin kita mendapatkan ketenangan, kelapangan pada kehidupan kecuali adalah ketika kita memberikan kesyukuran atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ada di antara kita yang diuji, iyalah, memang panggung ini dibuat untuk ujian. Tapi ujian itu tidak akan sebanding dengan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Ujian itu hanyalah seujung kuku, nikmat yang Allah berikan kepada kita bagaikan gelombang di atas gelombang yang tidak ada habisnya. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur. Mungkin ada di antara kita yang nanti bertanya, Ustaz, apa indikator kalau syukur saya diterima? Saya umurnya 50, saya umurnya 55. Apakah syukur saya telah diterima oleh Allah ataukah tidak? Kalau kita ada yang bertanya bagaimana konsep syukur kita, apakah sudah diterima oleh Allah ataukah tidak, mari kita mencoba membedah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Maka Allah memberikan kepada Bapak dan Ibu dua perkara, di mana dua perkara ini tidak Allah pernah berikan kepada siapapun kecuali mereka yang syukurnya diterima. Apa dua perkara yang Allah berikan itu? Yang pertama yaitu disederhanakan keinginan kita pada kehidupan. Disederhanakan keinginan pada kehidupan itu merupakan tanda kelapangan. Jarak antara kita dengan kebahagiaan itu hanya sejarak pada keinginan kita yang belum kita dapatkan. Saya pernah baca tulisan Tony Robbins dan ternyata persis dengan apa yang pernah dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Manusia dengan kebahagiaan itu hanya sejarak pada keinginan yang belum dia dapatkan. Makanya kalau kita ternyata sederhana di dalam keinginan, kita mudah bahagia. Yang menjadikan kita susah bahagia itu apa? Keinginan kita terlalu banyak. Kalau di Paras-Paras mungkin tidak sampai setengah jam dalam kurun waktu 24 jam yang kita dapatkan. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Tolonglah saya untuk mengingatmu. Orang Barat baru saja ngetren kata-kata mindfulness. Kalau dalam bahasa agama itu sudah lama dinamakan dengan proses istighfarul qalbi. Ingat Allah itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Makanya Nabi minta tolonglah saya mengingatmu ya Allah. Yang kedua yang diminta Nabi itu apa? Bersyukur kepadamu. Bersyukur kepada Allah itu bukan perkara yang ringan. Makanya berapa banyak orang yang diuji dengan kesulitan, dia mampu bersabar, tapi banyak di antara manusia yang diuji dengan kelapangan, belum tentu dia mampu untuk bersyukur. Karena syukur itu berat. Syukur itu berat. Makanya Nabi itu memohon kepada Allah, tolong saya untuk bersyukur. Dan yang ketiga adalah beribadah yang benar kepada Allah. Dan itu menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya kesyukuran yang sering diucapkan oleh banyak ustadz dalam setiap mukadimah. Ternyata tidak sesederhana yang sering kita pikirkan ketika mungkin kita tidak memahami esensinya. Syukur itu berat, syukur itu tidak gampang. Tapi syukur itulah yang merupakan salah satu di antara materi besar pada materi kuliah kehidupan untuk menghantarkan kita kepada rahmatnya Allah. Semoga Allah menolong kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya dalam setiap urusan. Amin.
Alhamdulillah, saya pada kesempatan hari ini memohon maaf terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu yang lebih senior daripada kami. Selain kami meminta maaf kalau kami nanti banyak bicara, yang kedua kami juga menyampaikan rasa terima kasih yang besar. Jazakumullah khairan telah menjadi contoh yang baik bagi kami yang lebih muda, orang-orang yang sepuh, orang-orang yang senior, tetapi memberikan contoh bagaimana tetap belajar, bagaimana tetap berjumpa, bagaimana tetap bertemu, dan ternyata setahun dan 4 wisata. Kalau kita hanya memaknai setiap pertemuan kita ketika dulu pernah menjadi teman satu bangku, hanya di resto, hanya di coffee shop, tidak salah. Cuma konteksnya itu selalu dunia dan selalu dunia. Tapi ketika kita berjumpa, ketika kita bertemu di taman ilmu, bertemu di masjid, berarti ada sebuah komitmen yang luar biasa. Kita ingin supaya pertemuan tidak hanya terbatas di dunia, tapi pertemuan ini berakhir dengan sebuah perjumpaan di akhirat. Ada sebagian di antara teman-teman kita yang sudah wafat, sudah meninggal dunia. Semoga ini bisa menjadi sebuah getaran hati untuk kita, bahwasanya ternyata ada yang lebih muda, ada yang dulunya teman satu bangku, ternyata sudah wafat duluan. Bisa jadi mereka lebih baik daripada kita, bisa jadi mereka lebih taat daripada kita, dan bisa jadi kita dosanya lebih banyak daripada mereka. Kenapa Allah masih hidupkan kita? Padahal banyak teman kita yang sudah wafat, karena Allah ingin memberikan kesempatan supaya bisa mengembalikan hati kita dulu sebelum nanti kembalinya jasad kita ke dalam tanah. Orang yang beruntung bukan mereka yang menjadi wali saja. Orang yang paling beruntung bukan mereka yang mendapatkan husnul khatimah saja. Tapi di antara orang yang beruntung, yaitu adalah mereka yang mengembalikan hatinya lebih dulu sebelum mereka mengembalikan fisiknya. Semoga ini bagian dari ikhtiar yang panjang. Kita mengembalikan hati kita lebih dulu sebelum kembalinya fisik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah tanda keberuntungan. Siapapun yang hari ini sudah solih, sudah taat, sudah betul-betul mengevaluasi hidupnya, semoga senantiasa diberikan sikap istiqomah dan diberikan hati yang tidak jumawa dan tidak sombong untuk melihat temannya yang mungkin belum memperbaiki diri. Siapapun yang hari ini masih melakukan dosa dan masih banyak kekurangan pada hidupnya, semoga itu pun tidak menjadikan dia menutup diri dan menjadikan dia berpaling dari mereka yang sudah memperbaiki dirinya. Dan semoga hal semacam inilah yang bisa menjadikan kebersamaan menjadi kebersamaan yang baik di dunia dan di akhirat. Semoga kalaupun ada yang kurang benar, semoga Allah memperbaiki. Saya sebenarnya belum mulai ke Juni dan Juli, karena bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan ketika kita dibebaskan dari cengkraman penjajah. Kalaulah Agustus ternyata memiliki keutamaan yang besar secara histori untuk merupakan bulan yang betul-betul luar biasa. Tidak ada penantang yang sedemikian besarnya hubungan kita dengan Allah ketika berperan. Allah itu adalah pemberinya dan alat tukarnya adalah surga. Maka tidak ada transaksi yang paling besar profit share-nya itu kecuali terjadi ketika di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan bukan hanya sebatas bulan yang berjalan dan siklusnya kita lewati sebagaimana siklus bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan tidak semacam itu. Para ulama lalu menerangkan kepada kita, di antara 12 bulan yang Allah pergulirkan kepada kita, maka ada 3 waktu yang memiliki kedudukan yang besar. Walaupun ada 3 waktu, maka salah satu waktunya itu lebih utama dari 2 waktu yang lainnya. Apa 3 waktu yang memiliki kedudukan yang sangat besar sekali? Pertanyaan basic kita adalah, kalau Ramadan tidak bisa menjadikan kita bersedekah layaknya angin sepoi-sepoi yang bertiup sebagaimana Nabi banyak sedekahnya di bulan Ramadan, terus di bulan mana lagi kamu akan banyak sedekah kalau Ramadan saja kamu tertahan dari kebaikan? Analoginya sederhana Bapak dan Ibu. Kalaulah kita di depan Ka'bah kok tidak bisa khusyuk, tidak bisa nangis, padahal di depan Ka'bah, kan kita wajib nanya untuk merefleksikan kepada diri kita. Loh, kalau saya di depan Ka'bah aja masih kepikiran kerja, langsung memikirin profit dunia yang harus saya dapatkan, padahal saya lagi sholat di depan Ka'bah. Pertanyaannya adalah, terus di tempat mana lagi kamu khusyuk kalau di depan Ka'bah aja tidak khusyuk? Dan itu perenungan untuk kita. Ibadah itu tidak hanya disikapi sebagai rutinitas, tapi ibadah itu melahirkan satu makna. Makna itu membentuk narasi, dan narasi itu membentuk kurikulum dalam kehidupan.
Banyak orang beriman yang kadang hidup tidak punya kurikulum karena tidak punya narasi. Kenapa dia nggak punya narasi? Karena makna nggak dihadirkan. Sholat tanpa makna, akhirnya narasi sholatnya nggak ada. Sedekah nggak ada makna, narasinya nggak ada. Kalau kita miskin narasi, kita miskin dengan kurikulum yang ada kehidupan. Lah itu yang menjadikan akhirnya kita semakin paham. Oh ternyata Ramadan itu sungguh sebenarnya di malam hari. Nanti kita di sini. Memang Allah munculnya hanya di malam haji. Tapi itu kenyataan. Itu kenyataan. Ada yang bertahan naik, dia turun, dia grafiknya turun, kurvanya turun, tapi 10 hari yang terakhir naik, tapi di malam-malam haji. Ada yang mereka itu ketika di bulan Ramadan cepat naik 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua cepat naik lagi, lebih tinggi daripada sahabatnya. Satu Ramadan lebih banyak daripada sahabat yang meninggal 1 tahun sebelumnya. Betul ya Rasulullah. Lalu dikerucutkan jawaban oleh baginda Nabi. Tambahan 1 Ramadan dan sholatnya, itulah yang menaikkan derajatnya jauh lebih tinggi daripada yang pertama yang meninggal di peperangan. Coba, dari hadis inilah para ulama lalu mengatakan apa? Kalau ternyata 1 Ramadan itu membentuk poros perbedaan yang cukup ekstrim antara manusia dengan manusia yang satunya. Disinilah kita paham betul, time itu penting betul. Dan kita sebagai seorang mukmin itu harus paham dengan kondisi. Karena apa? Kondisi itu menentukan segala sesuatu. Sama pula ketika kita paham Ramadan itu kita harus paham. Ini bukan bulan biasa ini bulan meminta kesempatan Ramadan itu diminta 6 bulan sebelumnya. Kalau kita ini kan biasanya sadar Ramadan itu kalau sudah deket-deket. Kalau iklan gajah duduk sudah di mana-mana, wajah di mana-mana, rumahnya akhirnya beda. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Sekali lagi, pemenang itu hanya diberikan kepada mereka yang mempersiapkan dia menjadi pemenang. Perancis 24 tahun yang lalu menjadi pemenang itu karena persiapan mereka panjang. Maka sama pula inilah yang menjadikan kita paham. Kalau kita tidak mempersiapkan premen yang terbaik di bulan Ramadan, padahal kita semuanya sadar, saudara kita ini berapa sih umrah? Jujur deh, berapa kali kita umrah sepanjang hidup? Kalau kita tidak memanfaatkan premen yang kita akan dapati sebentar lagi, lalu kita tidak meminta dipanjangkan umur sampai di bulan Ramadan, terus berapan atas bukan-bukannya amal kita itu dari mana kalau bukan dari Ramadan? Orang yang berdosa itu bukan hanya yang mereka itu berbuat dosa ketika Ramadan. Orang yang berdosa itu apa? Orang yang menganggap Ramadan itu biasa itu sudah cukup berdosa. Dan itu tuh keteguran untuk saya, teguran untuk kita. Hidup itu harus ditegur. Kalau bukan tidak ditegur, maka kita akan pandai, maka kita akan tenggelam dengan seluruh mimpi panjang yang selalu diberikan syaitan di dunia. Makanya inilah yang kita bayangkan. 1 Ramadan saja membentuk 2 sahabat itu beda. Dan Talha itu mengatakan dalam hadisnya itu apa? Lama panggilan antara panggilan yang pertama dengan panggilan yang kedua ya Rasulullah. Padahal baru 1 Ramadan. Makanya maaf, kalaulah kita ingat bahwasanya kita juga bukan orang yang baik ketika SMA, kita juga bukan orang yang baik ketika awal kuliah, kita juga bukan orang yang baik ketika awal menikah. Bulan gerasi menunggu, dan bulan gerasi itu ada di bulan depan. Kalau kita nggak betul-betul mengambil pemutihan di bulan Ramadan, pasti Ustaz. Keutamaan Ramadan itu gede. Bukan hanya ini merupakan bulan gerasi, bukan hanya sekedar ini bulan pemutihan dari dosa-dosa kita. Ini bukan hanya sekedar bulan Ramadan itu membebaskan banyak manusia dari ancaman neraka. Bulan Ramadan itu menjanjikan dosa yang besar. Saya mengingatkan kembali perkataan Ibnu Qudamah. Bapak dan Ibu, Ibnu Qudamah itu mengatakan, "Salin bi Ramadan, wa tasallahu minni mutaqabbalah." Ya Allah, sehatkan aku sampai di bulan Ramadan. Amin. Hantarkan Ramadan kepadaku dan jadikan amalku diterima di bulan Ramadan. Dan Yahya bin Katsir berdoa itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Berarti semenjak di bulan Agustus dia sudah berdoa. Orang yang hatinya rindu kepada surga, orang yang paling sensitif mencium aroma surga Ramadan,
Orang yang hatinya belum memiliki atensi tentang surga, orang yang nggak paling peduli tentang aroma surga yang ada di bulan Ramadan. Maka lalu apa yang kita harus maksimalkan ini? Maka yang pertama tentunya adalah kita tentunya paham Ramadan itu merupakan amalan besar. Maka tentunya amalan besar itu tergantung sama hati. Pola pengadilan Allah di akhirat itu pola terbuka. Jadi setiap orang diadili satu, semua orang dari timur ke barat, utara ke selatan bisa melihat. Kalau pola pengadilan di dunia kan ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kayak sidang DPR, ada 8. Ada pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu aiman. 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada pintu ridho, ada pintu taubat, ada pintu memaafkan. Kalau sholat, logika kita bisa menerima, wajar memang pintu sholat karena memang surga identik dengan yang sholat. Sedekah, logika kita bisa menerima. Tapi pernah nggak kita mikir, kenapa ada nama salah satu pintu surga itu namanya pintu memaafkan? Tidaklah satu amalan sampai digoreskan nama Allah. Saya akan hatam 5 kali lagi sebagaimana Ramadan tahun lalu. Jangan merasa sombong. Karena apa? Karena merasa tinggi dalam ibadah itu justru bisa menghempaskan ibadah itu di hadapan Allah. Makanya Allah tidak suka sama orang yang merasa dirinya itu mampu beribadah. Padahal Allah yang memberikan pertolongan untuknya. Makanya Allah menyampaikan sebuah nasihat keras pada tusakum. Jangan menganggap diri kalian suci. Yang pernah kita dapatkan tahun lalu ketika Ramadan. Tahun lalu saya begini-begini. Hilangkan. Karena kebaikanmu, hati itu menjadi motor penggerak banyak kebaikan. Makanya ini yang terkadang sering kita lupakan untuk membersihkan hati dulu. Ramadan itu bukan hanya ibadah fisik, tapi Ramadan itu juga hafal, insya Allah. Amin aja. Tidak langsung misal berarti Bapak dan Ibu kayak Imam Syafi'i. Ya Allah, berikanlah kepadaku hati dan kejiwaanku itu kesuciannya dan ketakwaannya. Sucikanlah, bersihkanlah hati. Karena engkaulah yang mengendalikan dan menguasai hatiku dan jiwa. Mari kita maknai Ramadan itu dengan hati yang bersih. Kalau memang sosial media membuat kamu hasad, off-kan ataupun kurang. Kalau masih ada nama yang kamu ternyata membencinya dan memberikan energi kebencian pada hatimu kepada satu nama itu ketika disebut, maafkan. Ketika ibadah kita membuat kita sudah mulai sombong, tilawah kita sudah mulai sombong, sebagai senior yang terus memberikan contoh bahwasanya duduk dan mendengar tidak perlu sombong ketika yang menyampaikan mungkin lebih muda daripada kita. Semoga kami yang lebih junior ini mampu mempraktekkan ini dan mampu memberikan contoh untuk anak-anak dan adik-adik kami di masa mendatang. Dan semoga pertemuan yang dimulai dari bangku sekolah ini nanti akan berakhir dengan bangku di surga. Karena aminnya sudah semangat, mari kita bersemangat untuk menuntut kajian kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok kau tahukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Dan jangan lupa like, subscribe, bawah ini. Saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyi aku bersujud.
beriku bahagia, jadikan aku seperti itu ya, karena memang banyak yang membutuhkan. Jadi kalau teman-teman Semandel mau ikutan tiap Jumat, biasanya infonya aku share di Lintas Semandel, jadi bisa dimasukin ke rekening saya atau Iin. Setelah itu kita masakin sendiri supaya apa, supaya bisa banyak dapatnya. Kalau masak sendiri kan pastinya lebih murah. Nah, Iin lah yang jago masak soal itu, aku bagian yang lain-lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.